Kreng-kreng bel sepeda Juwita berbunyi. Ya, Kamila Juwita Prameswari, gadis cantik berumur 18 tahun itu sedang bermain sepeda di depan perumahan tempat ia tinggal. Suasana sore hari ini sangat sejuk, hembusan angin yang memaikan beberapa helaian rambut Juwita. Sudah menjadi kebiasaannya bermain sepeda di sore hari, kegiatan itu menghilangkan rasa jenuhnya saat berada di rumah. Sore itu Juwita hanya seorang diri. Dia tidak mempunyai adik atau saudara untuk diajak bersepeda sore. Ia memarkirkan sepedanya di tepi taman untuk bermain ayunan di taman favoritnya dekat komplek. Ia suka menghabiskan waktunya kurang lebih 30 menit untuk duduk atau membaca buku di atas ayunan. Seringkali temannya menghampiri dan bercengkrama dengannya, menceritakan hal-hal aneh yang terjadi, atau membicarakan kegiatan sekolah yang asik. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, waktunya ia kembali ke rumah. Juwita memasukkan sepedanya ke garasi, ia membuka pintu rumahnya. Shalom. Juwita pulang salam itu membuat ibu Juwita menaruh pisau yang sedang ia pegang untuk memotong sayur. Shalom nak, habis dari mana saja? Kok keluar tidak izin? Tanya bundanya. Juwita habis dari taman bun sambil baca buku di sana. Lagian di kamar aja bosan, suntuk. Jadi Juwita ke taman aja, ucap Juwita sambil tertawa kecil. Haduh kamu ini, sekarang mandi sana. Bersih-bersih habis itu makan malam bareng ya, ucap bunda Juwita. Iya bundaku sayang. Setelah mendengar perkataan bundanya, Juwita pun pada akhirnya bergegas naik ke lantai atas untuk mandi. Suara sendok yang beradu dengan piring sangatlah jelas saat ini. Ayah, bunda, serta Juwita sekarang sedang makan malam di ruang makan rumah mereka. Diselipi dengan canda tawa menciptakan suasana rumah saat ini sangatlah nyaman dan hangat. Nak, kamu sudah tahu ingin kuliah di universitas mana? Bunda tiba-tiba menanyakan perihal universitas yang akan dipilih oleh Juwita. Juwita tahu di mana dirinya ingin melanjutkan pendidikannya, tetapi dia masih bingung apakah dirinya sanggup untuk berada di universitas tersebut. Sudah bunda, tapi aku masih bingung mau di situ atau tidak. Aku takut mengecewakan kalian. Juwita akan sangat sedih jika semua yang akan dia lalui justru membuat kedua orang tuanya kecewa. Loh, kenapa nak? Bunda sama ayah terima apa yang akan kamu pilih kok. Bunda tersenyum sembari mengelus rambut sang putri. Hal itu dapat mengurangi sedikit rasa khawatir yang Juwita rasakan. Nyaman. KRINJJG, suara alarm terdengar tepat pada pukul 7 pagi. Juwita merasa terganggu oleh suara itu. Ia mengambil benda pintar itu lalu mematikan alarm tersebut. Sekarang sudah tanggal 24 November tahun 2031. Hari di mana Juwita akan menjadi mahasiswa baru di universitas pilihannya. Semoga hari pertama ini dapat berjalan dengan lancar. Itulah harapan Juwita sejak tadi malam. Setelah mematikan alarm tersebut, Juwita segera mengambil handuk dan langsung membersihkan tubuhnya. Jam sudah menunjukkan jam 7:15 waktunya ia turun ke bawah untuk sarapan dan menyapa pagi dengan bundanya. Selamat pagi cantik bunda. Cici, ada yang jadi mahasiswa baru nih. Juwita tersenyum mendengar sapaan sang bunda. Juwita menghampiri bundanya lalu membantu menyiapkan sarapan untuk dirinya dan ayah. Pagi bunda, bunda bisa aja. Aku malu tahu, tapi senang juga. Juwita pagi ini sangatlah gembira. Bunda senang melihat hal itu. Biasanya, pagi-pagi seperti ini Juwita mengalami mood yang naik turun membuat bunda dan ayah terkadang bingung dengan Juwita. Ya udah Gigi berangkat. Makan sarapannya kampus aja ya. Bunda memasuki kotak makan ke dalam tas, lalu beliau memberikan tas itu kepada Juwita. Tidak lupa, beliau juga mencium pipi kanan dan kiri anaknya. Aku jalan duluan ya bun, salamnya sambil melambaikan tangannya ke arah bundanya. Hati-hati ya. Nah, jangan lupa berdoa nanti. Sesampainya Juwita di kampusnya, ia segera naik ke lantai ketiga. Ia sibuk mencari kelasnya. Saking ia sibuk mencari kelasnya, ia tak sadar hingga menabrak orang. Suara kertas-kertas itu terdengar sangat jelas, membuat kertas yang Juwita bawa berserakan di lantai lorong itu. Duh, siapa sih nih? Kertas-kertas gue jadi jatuh. Ia segera membersihkan kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sari, gua gak sengaja nabrak lo. Gua bantuin ya. Juwita langsung mengambil kertas yang lelaki itu pegang tanpa berbicara sedikit pun. Di dalam kelas Juwita tidak bisa berhenti memikirkan orang yang tadi ia tak sengaja tabrak. Yang tadi gue tabrak siapa ya kira-kira? Mukanya kayak gak asing deh batin.
Juita merasa seperti familiar dengan orang yang dia tabrak, tetapi ia kesulitan untuk mengingatnya. Bel pergantian jam pun berbunyi, ia segera memasukkan bukunya ke dalam tas lalu turun menuju kantin. Di kantin ia melihat sosok yang ia tabrak tadi. Juita masih memikirkan siapa orang itu. Juita sangat familiar dengan muka lelaki itu. Juita terlarut dalam pemikirannya sendiri, hingga tak sadar sedari tadi ia sedang melamun. Saat Juita tersadar, sudah ada sosok pria itu. Sosok yang ia tabrak. Halo, kok bengong sih? Suara itu membuat Juita kaget dan langsung membuka matanya lebar yang tadinya sayu. Iya, gak apa-apa kok. Juita menoleh dan mengkerutkan alisnya bingung berpikir keras siapakah lelaki tersebut loh Tama. Tanya Juita, lelaki itu memang tidak asing di dalam pikirannya lah lo kenal gue. Halel bias adi Tama, kan? Orang yang selalu ngajak gua main siang bolong dulu. Tama tersipu malu mendengar perkataan Juita tersebut, membuat ia tersenyum sedikit dan kupingnya merah. Ih kenapa merah kupingnya? Hahaha. Kita ketemu lagi ya. Akhirnya gue gak nyangka sih kita bakal satu kampus. Juita masih tidak percaya akan kejadian itu. Tama, teman masa kecilnya dulu sekarang ia satu kampus dengannya. Setelah pertemuan tidak disengaja itu, mereka berdua menjadi bercerita tentang banyak hal yang mereka jalani selama ini, mulai hal kecil hingga hal yang sangat berpengaruh pada hidup mereka masing-masing. 25 menit berlalu, mereka terlalu asyik bercerita hingga tak sadar waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat 30 menit pagi. Tama sesekali mengecek handphonenya selagi Juita bercerita banyak. Ia tidak sengaja mendapatkan notif dari temannya untuk segera ke atas karena kelas pertama segera dimulai. Bentar lagi kelas gua mau mulai Ju. Oh iya gak kerasa juga hahaha. Ya udah deh kelas lu yang bener jangan bengong aja. Goda Juita. Duluan ya gua. Tama langsung berdiri dan meninggalkan kursi yang ia duduki tadi. Ia segera memencet tombol lift untuk naik ke lantai atas dan segera memasuk. Lanjut part kedua.